Salah satu bahaya COVID-19 adalah menyebabkan pengentalan darah atau koagulasi. Ya. Pengentalan darah ini bisa mengakibatkan masalah kesehatan yang serius. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Salah satu keluarga dari pasien COVID-19 akan membagikan pengalaman, akan membagikan ceritanya. Setelah sang suami meninggal dunia, usaha hasil pemeriksaannya ini menunjukkan adanya pengentalan darah akibat COVID-19. Bergabung bersama saya malam hari ini ada Ibu Suwani dari Semarang, Jawa Tengah, dan juga ada Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID. Selamat malam Ibu Suwani dan juga Pak Zubairi. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Malam hari ini kita akan membahas bahaya pengentalan darah pada pasien COVID-19. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka kepada Ibu Suwani atas kepergian suami tercinta. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Boleh diceritakan, boleh di-sharing ke kami. Jadi almarhum suami Ibu Suwani ini meninggal dunia tanpa tahu memang punya risiko pengentalan darah atau seperti apa? Jadi begini, tanggal 9 Desember, begitu di swab dia positif COVID, langsung opnam. Oke. Halo? Langsung opnam. Ya. Dengan ditangani di rumah sakit swasta di Semarang, diobatin 21 Desember negatif. Sampai di swab sampai 2 kali negatif, udah bersih. Akhirnya pindah ke kamar normal dengan kondisi yang sudah baik. Selama waktu diagnosa Oke, Ibu Suwani, saya tidak bisa mendengar suara Ibu Suwani. Apakah ada kendala atau gangguan komunikasi mungkin? Ibu Suwani sudah kembali bergabung ya, Bu? Terima kasih. Oke, Bu Suwani silakan kembali tadi dilanjutkan bagaimana perjalanan almarhum suami ketika menjalani perawatan sebagai pasien COVID, Bu? Ya, waktu 9 Desember dia opnam, itu diberi pengobatan oleh rumah sakit tersebut ya. Mungkin di rumah sakit tersebut memang waktu diagnosa dia COVID itu juga diberi pengencer darah. Sesudah 21 Desember negatif, di swab 2 kali negatif, pindah ke kamar normal dengan kondisi yang sudah negatif. Bersih dari COVID. Tidak tahunya, besok lusanya, itu mendadak dia tidak bisa napas. Padahal kondisi semua sudah baik. Dan kondisi swabnya juga negatif. Sesudah langsung di dimmer. Di dimmer ini baru ketahuan kalau lebih dari 6.000. Nah, yang saya maksud, habis itu langsung diterapi lagi, diberi injeksi pengencer darah, bisa normal lagi dengan saturasi oksigen 95%, membaik. Mendadak tanggal 31 Desember itu lagi ngobrol biasa normal dengan kondisi yang udah baik ya. Mendadak dia duduk sebentar terus pingsan, 2 jam kemudian tidak ada. Baru ketahuan kalau dimmernya juga naik lagi. Nah, padahal itu dengan kondisi yang sudah negatif. Yang saya maksud tanggal 23 itu karena saya sebagai istri mendampingin suami, saya akhirnya swab ke rumah sakit yang beda di daerah. Saya kota Semarang ya, di tengah kota. Saya di daerah Meranggen, rumah sakit Pelita. Nah, itu saya juga takut saya swab bagaimana kondisi saya. Nah, pemiliknya mendadak kebetulan ada, itu rumah sakit kecil aja. Mendadak pemiliknya ngomong sama saya, oke, memang masalah COVID itu bahaya. Swab negatif atau positif kita harus kita buktikan. Tapi paling penting yang harus kita perhatikan tuh dimmernya, di dimmernya. Atau CRP-nya. Karena justru yang lengah itu kita di sini. Yang berbahayanya itu kita di sini. Bisa pengentalan darah lah. Waktu tanggal 23 sebelum suami saya meninggal, itu saya kaget. Karena selama setahun saya orang awam, itu nggak pernah dengar ada dimmer ini untuk di COVID-nya. Selama ini.
Dan banyak dari orang-orang yang sudah pulang negatif 2 minggu atau 1 bulan mendadak lumpuh, mendadak meninggal, bahkan mendadak katanya kena jantung, padahal keadaan sehat. Nah, yang saya maksud dengan kejadian suami saya baru sadarin bahwa dengan COVID yang sudah negatif pun, dia selama 1-2 bulan, bahkan bisa 4 bulan pun masih, jadi pengentalan darahnya tuh masih ada gitu loh, terhadap orang normal. Meskipun virusnya sudah dilemahkan, sudah negatif. Ya, yang saya maksud banyak masyarakat selama ini nggak tahu di situ. Kalau sudah negatif pulang sudah aman. Iya, iya. Nah, maksud saya nggak ada salahnya kalau kita memberitahu di situ, karena habis suami saya meninggal tanggal 1, itu dalam 1 bulan ini banyak sekali korban yang udah pulang sehat dari rumah sakit swasta besar dan dia orang mampu. Tahu-tahu suami istri begitu juga gitu loh. Karena dia nggak tahu, nggak dikasih tahu dokter juga. Kalau nanti pulang, tolong diwaspadai di situnya, di dimmernya, pemeriksaan terus. Dan habis gitu, saya mencoba telepon sesudah suami saya meninggal 2 minggu. Saya coba telepon teman saya yang sudah sembuh negatif 3 bulan yang lalu dari COVID. Oke. Saya tanya, kondisinya bagaimana? Ya ini kebetulan karena dia orang pemerintah ya, mungkin dipantau terus ya dia. Oke. Dia bilang, saya kadang-kadang dimmernya naik turun ini. Padahal sudah 3-4 bulan lah ya, yang saya maksud. Kita nggak tahu orang awam, dimmer ini baru 1 tahun ini saya baru tahu gitu loh. Ibu Suwani, maaf saya harus potong. Kita masih akan lanjutkan diskusi kita, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan kembali lanjutkan bagaimana waspada dan juga bahaya pengentalan darah khususnya bagi pasien COVID-19. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Kita masih lanjutkan pembahasan mengenai pengentalan darah pada pasien COVID-19. Masih bersama saya, Ibu Suwani dari Semarang, Jawa Tengah, dan juga Pak Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID. Saya kembali ke Ibu Suwani. Ibu Suwani, tadi Ibu sempat dalam penjelasannya menyampaikan bahwa almarhum suami ketika menjalani perawatan sempat diberikan pengencer darah. Apakah memang pengentalan darah yang ada pada almarhum suami Ibu Suwani ini memang sudah terdeteksi sebelum adanya atau sebelum menderita COVID, atau baru tahu ketika dinyatakan positif COVID, Ibu? Sesudah dinyatakan positif COVID, kebetulan suami dengan anak saya laki itu memang ada, begitu dia positif baru terdeteksi. Sudah diberi pengencer darah, diinjeksi langsung ke perut ya. Nah, itu sudah kondisinya baik. Maksud saya dalam keadaan dia dideteksi, diagnosa bahwa dia COVID, betul diberikan pengencer darah. Oke. Pengentalan darah itu artinya pengobatannya, tadi pengencer darah itu hanya diberikan selama menjalani perawatan sampai dinyatakan negatif baru stop ya, Bu? Iya, stop. Ya, benar. Nah, nggak taunya yang saya maksud, sesudah dia sembuh, itu jangka waktu entah sampai berapa bulan tuh masih ada terus yang orang masyarakat kita nggak tahu, orang awam gitu loh. Dan itu bahaya kan, karena kita nggak kedeteksi. Betul. Bu Suwani, ketika almarhum suami sudah PCR kemudian dinyatakan negatif, tadi seperti yang Ibu sampaikan, kemudian juga sudah diperbolehkan pulang, tidak ada lagi pengencer darah, tapi takdir berkata lain, kemudian almarhum dinyatakan meninggal dunia, dan masih ada pengentalan darah itu tadi seperti yang Ibu Suwani sampaikan. Apa tanggapan atau jawaban dari dokter? Ada apa diagnosnya? Sebetulnya saya nggak etis ya menyebut di sini ya. Waktu itu dia cuma ngomong, kalau saya kecolongan gitu aja. Karena sudah negatif kan. Oke. Iya. Jadi di luar ekspektasi mereka. Kalau saya ketolongan nih di sini, dia bilang gitu aja gitu loh. Oke. Kecolongan artinya apakah seharusnya memang almarhum suami masih diberikan pengencer darah walaupun sudah negatif dari COVID kemudian sudah diperbolehkan pulang, begitu? Ya justru begini.
kondisi suami begitu sudah negatif, berarti dia tanggal 21 negatif, meninggal kan tanggal 1. Jadi jarak 10 hari itu dia keadaan udah negatif ya, udah negatif. Udah terapi juga diencerkan darah. Nah yang saya maksud, saya yang orang awam, kebetulan saya berada di rumah sakit yang berbeda. Saya juga masuk rumah sakit waktu itu, tanggal 24 Desember. Nah, itu rumah sakit yang Pelita tuh bilang, saya dipantau terus, setiap 2 hari saya dimer terus, diperiksa terus. Sedangkan suami saya, begitu dia udah diberi pengencer darah, pas di tanggal 31, tanggal 1-nya itu dia meninggal itu, baru tahu kalau kondisinya dimernya masih belum normal. Oke, saya akan minta tanggapan dari Pak Zubairi. Pak Zubairi, berkaca pada kasus almarhum suami dari Ibu Suwani, ini juga mungkin menjadi pengetahuan yang baru bagi kita semua. Saya juga salah satunya, bahwa pengentalan darah pada pasien COVID ini betul-betul masalah serius dan sangat berbahaya. Artinya ketika seorang pasien positif COVID memang memiliki pengentalan darah, kemudian sudah dinyatakan negatif, sudah boleh pulang, masih ada potensi pengentalan darah, artinya tidak boleh stop pengobatannya, tadi seperti yang Bu Suwani sampaikan, atau seperti apa penjelasannya Pak Zubairi? Ya, jadi gini, pengentalan darah itu karena terbukti cukup kuat dan bisa menyebabkan kematian pada COVID, bahkan kemudian dibuat guidelines, dibuat standar semua orang yang masuk perawatan karena COVID-19 itu tanpa menunggu hasil tes darah, begitu masuk berikan saja heparin, pengencer darah untuk profilaksis, untuk pencegahan. Jadi saking seringnya itu dan bisa mencegah kematian. Nah, pada kondisi lain ada orang yang sudah kental darahnya sebelum masuk rumah sakit, kemudian terinfeksi COVID. Nah itu memang dari awal dapat heparin namun bukan profilaksis, namun untuk pengobatan. Demikian pula kalau ada orang yang masuk perawatan COVID, kemudian diberi pengencer darah, kemudian ternyata D-dimernya tinggi dan tes yang lain mendukung untuk pengentalan darah, maka terapinya bukan terapi profilaksis, namun untuk pengobatan. Nah, kalau pengobatan darah kental ini jangka panjang. Sebagai pembanding, kebetulan saya sendiri mengalami hal yang serupa untuk penyebab lain. Jadi beberapa tahun yang lalu, suatu sekitar usia 71 tahun, saya kena serangan jantung, kemudian segera diberi heparin untuk pengobatan, kemudian sudah dioperasi jantung, pulang operasi ternyata darah saya kemudian masih kental. Nah itu saya mendapat pengobatan sampai dengan 6 bulan kemudian. Jadi pengobatannya memang jangka panjang. Nah dalam kasus almarhum Bapak yang tadi dibahas, itu memang kalau pada pemeriksaan, jadi kan ini diobati untuk heparin, tapi bukan profilaksis, karena kan tadi disampaikan D-dimernya pernah tinggi sewaktu pengobatan kekentalan darah. Jadi artinya perlu pengobatan, bukan perlu pencegahan. Bukan perlu pencegahan kekentalan darah, namun pengobatan. Nah kalau pengobatan memang jangka panjang. Nah itu yang sepanjang saya ketahui, sebagai kebetulan saya seorang ahli hematologi, onkologi yang terkait di bidang ini. Oke, artinya pengobatan itu walaupun sudah negatif tidak boleh stop ya Pak Zubairi ya? Kalau pengobatan tidak boleh stop, kalau pencegahan bisa stop Pak. Oke, dan artinya gini, ketika sudah PCR negatif boleh pulang, namun kalau di kasusnya keluarga Ibu Suwani, suami kemudian meninggal dunia, artinya risiko pengentalan darahnya yang mengakibatkan akhirnya suami Ibu Suwani ini meninggal dunia sudah terlepas dari virus coronanya, COVID-19 ya, begitu kan? Oh iya, jadi dalam hal ini kan pemicunya adalah COVID-19. Jadi sebagai bayangan, untuk sebagian besar orang yang lain, pengendalan darah, bikin serangan jantung, pemicu apa yang memudahkan timbulnya ini adalah
kolesterol, kencing manis, darah tinggi. Nah itu memang begitu muncul maka perlu pengobatan. Nah setelah pengobatan kemudian supaya tidak terjadi trombosis, jadi pengentalan darah kental memudahkan timbulnya bekuan di pembuluh darah. Kalau pembuluh darah di otak namanya stroke. Kalau pembuluh darah di jantung, serangan jantung. Nah, karena itu kalau ada kekentalan darah terbukti, maka supaya tidak menyebabkan bekuan di otak maupun di jantung ataupun di kaki yang disebut trombosis vena kaki, DVT itu, maka perlu pengobatan anti pembekuan jangka panjang. Tidak perlu dalam bentuk suntikan, cukup dengan ada beberapa pil yang sekarang bisa dimanfaatkan. Oke. Pak Zubairi, kalau untuk tadi kan kasusnya almarhum suami dari Ibu Suwani, memang ketika dinyatakan positif COVID-19 memang sudah tahu ada pengentalan darah di tubuh almarhum suami. Nah, mungkin banyak juga di luar sana pasien COVID-19 ini yang tidak tahu padahal sebenarnya dia punya pengentalan darah di badannya atau di tubuhnya. Apakah ketika seseorang terinfeksi COVID ini akan otomatis juga dicek atau ada tes deteksi pengentalan darah sehingga ini bisa mencegah atau meminimalisir risiko-risiko yang lebih serius, yang lebih bahaya lagi, Pak Zubairi? Iya benar, itu standar. Jadi periksa darah rutin, ada reaktif protein, kemudian ada D-dimer. Nah, D-dimer ini rutin. Jadi kalaupun misalnya pasien masuk, kan tadi sekarang standarnya dikasih obat anti pembekuan, belum masuk datanya kental atau tidak. Nah, kalau kemudian terbukti darah kental, ada tanda-tanda kekentalan darah yang lain, maka obatnya bukan obat untuk pencegahan, namun untuk mengobati agar darahnya tidak kental lagi. Nah, dengan suntikan namanya antikoagulan itu heparin, ada macam-macam heparin, semuanya bisa dipakai, apakah itu low molecular weight heparin, apakah unfractionated heparin, ataukah fondaparinux. Jadi masing-masing mempunyai tempatnya. Nah itu diberikan. Nah, kalau kemudian darahnya terbukti kental, kan tadi untuk pencegahan. Begitu masuk langsung diberi untuk pencegahan heparinnya. Okay. Nah kalau kemudian terbukti D-dimernya tinggi, artinya darahnya kental, maka dosisnya disesuaikan karena kali ini untuk pengobatan. Nah, setelah selesai pengobatan kemudian darah kentalnya sudah hilang, diperlukan pencegahan untuk tidak kambuh kekentalan darahnya. Oke, saya akan kembali ke Ibu Suwani. Ibu Suwani, apakah ketika almarhum suami menjalani perawatan sampai sudah selesai dinyatakan negatif, menerima pengobatan tadi yang Pak Zubairi sebutkan? Iya, betul. Jadi anak saya juga menerima, suami saya juga menerima. Tapi waktu COVID, selama ini usia suami saya kan 63. Dia sama sekali tidak pernah ada opnam atau penyakit lain. Kondisi sehat semua. Mulai jantung, ginjal, semua bagus. Kecuali paru-paru karena kena COVID itu aja. Oke. Jadi kondisi semua bagus semua. Oh, jadi tidak ada komorbid ya Bu ya? Tidak ada sama sekali dan dia tidak pernah opnam sama sekali kecuali vaksin. Hidupnya dia, ya. Oke. Ini justru menarik nih. Saya kembali ke Pak Zubairi, sedikit saja Pak Zubairi. Tadi kalau di penjelasan saya sebelumnya ada beberapa case gitu ya, penyebab seseorang itu bisa mengalami pengentalan darah, misalnya kanker, kemudian operasi, obesitas dan sebagainya. Tapi kalau di case-nya almarhum suami Ibu Suwani, tidak ada case itu, tidak ada riwayat komorbid, penyerta, sehat sepanjang hidupnya. Nah, artinya seseorang yang mengalami pengentalan darah ini memang tidak selalu orang yang punya komorbid atau gimana? Kemudian ini menyerang orang-orang di usia tertentu. Kalau di Ibu Suwani anaknya juga pengentalan darah ya Ibu ya? Iya, waktu dia didiagnosa COVID langsung memang D-dimernya mungkin naik ya, langsung dikasih itu juga gitu loh. Oke, silakan Pak Zubairi. Iya, kekentalan darah itu bisa pada usia lanjut, bisa pada usia lebih muda. Jadi sama sekali tidak tergantung umur. Nah sekali lagi kemudian
pada penelitian orang dengan COVID-19 ini ternyata kan ada yang meninggal karena serangan jantung, karena stroke, karena parunya ada emboli. Itu ternyata sebagian cukup besar mekanisme timbulnya emboli paru ataupun stroke ataupun serangan jantung pada COVID-19 ini melalui gangguan pembekuan darah. Jadi darahnya menjadi kental. Atas dasar ini kemudian diberikan, kalau gitu semua orang yang dirawat inap karena COVID perlu diberikan obat anti kekentalan darah tanpa melihat laboratoriumnya. Benar, karena bisa mengurangi kematian cukup banyak, 20%. Nah, kalau kemudian ternyata pasien COVID-19-nya ini pada waktu pemeriksaannya masuk, misalnya, jadi begitu masuk kan tidak perlu menunggu hasil, tidak menunggu data, kan langsung disuntik. Kalau kemudian ternyata di dimernya tinggi, maka ini namanya pasien dengan kekentalan darah. Dalam hal ini perlu pengobatan dan dilanjutkan dengan pencegahan jangka panjang. Oke. Ini informasi penting yang untuk kita tahu semua. Bagaimana Bu Suwani membagikan pengalamannya, Pak Zubairi juga artinya ketika kita atau seseorang dinyatakan positif COVID-19, yang paling penting juga adalah mengecek kekentalan darah itu ya. Di dimer ya. Di dimernya itu tadi yang. Ya. Standar memang diperiksa, sekarang semuanya diperiksa. Okay. Yang saya maksud yang paling penting lagi itu pasca dia sembuh pun udah negatif, nggak taunya bisa gitu loh. Yang bahayanya di situ. Betul. Kalau waktu masih dia diagnosa, waktu masih COVID kan masih dalam perawatan diberi pengencer. Waktu dia pulang kan dia nggak tahu apa-apa itu. Iya. Jadi banyak korban di situ justru. Yeah. Jadi ada titik lengahnya di situ ya Pak Zubairi ya. Pengobatannya harus kontinu. Sembuh dari COVID, sekali lagi sudah sembuh dari COVID, boleh pulang, tapi di dimernya tinggi, ya harus dapat pengobatan agar tidak terjadi trombosis, agar tidak terjadi stroke, agar tidak terjadi serangan jantung maupun emboli paru ataupun bekuan-bekuan yang lain, DVT misalnya. Oke. Intinya walaupun sudah dinyatakan negatif, bersih dari COVID-19, tetap harus terus dipantau, tetap harus selalu ada pengawasan karena masih ada kemungkinan risiko masalah kesehatan yang serius yang mengintai itu tadi ya. Baik. Ya, benar. Bu Suwani, terima kasih sudah membagikan pengalamannya, informasi yang sangat berharga juga dari Pak Zubairi. Mudah-mudahan ini bisa selalu kita tanamkan, selalu kita ingat, apalagi kalau misalnya sekarang ada pasien positif COVID-19 yang juga menonton dialog kita atau diskusi kita malam hari ini, bisa menjadi pengingat selalu. Terima kasih Ibu Suwani dan juga Pak Zubairi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.